Halo, selamat datang kembali di video Miss Ais. Di video ini Miss akan coba bahas tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang paling akhir. Itu kalian bisa cek nanti di BSE kalian. Nah, apa yang akan kita bahas kali ini adalah sesuai yang ada di peta konsep di BSE halaman 148. Kita udah bahas organ tumbuhan, mulai dari akar, batang, daun, biji, buah juga kita udah bahas. Terus kita juga udah bahas jaringan pada masing-masing organ. Jaringan di akar, jaringan di batang, jaringan di daun. Nah, terus pada pertemuan ini, Miss akan coba bahas jaringan tumbuhan tapi secara umum. Jadi secara umum memang sebenarnya kita akan bahas yang ini dulu, bahwa jaringannya itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada meristem, dan yang kedua ada jaringan dewasa. Kok bisa dibagi dua gitu, Miss? Kenapa nggak dibagi misalnya 4, 5, atau 3 gitu? Nah, pembagian ini bukan tanpa dasar gitu. Dasarnya adalah bahwa jaringan tumbuhan itu dibagi berdasarkan aktivitas pembelahan selnya selama masa pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ada jaringan yang aktif melakukan pembelahan sel dan ada juga jaringan yang ternyata tidak terlalu aktif atau dalam arti sudah berhenti proses pembelahan selnya. Nah, yang masih aktif membelah itu kita bisa menyebutnya dengan jaringan meristem yang ada di sini ya, jaringan meristem. Kemudian jaringan yang relatif tidak aktif dalam melakukan pembelahan sel, itu kita bisa menyebutnya dengan jaringan dewasa. Oke, Miss akan bahas secara umum dulu atau secara singkat apa itu jaringan meristem, jaringan dewasa gitu, dan apa bagian-bagiannya. Jadi jaringan meristem itu masih dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ada meristem primer dan meristem sekunder. Kemudian untuk jaringan dewasa itu dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu ada jaringan pelindung, ada jaringan pengisi, ada jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Kita sebenarnya sudah belajar ini semua pada bagian jaringan yang ada di organ-organ ini, tapi kita akan bahas secara kita akan review lagi gitu ya. Kita akan kemudian coba kita lihat di sini ada jaringan meristem primer dan meristem sekunder. Kemudian ini jaringan pelindung itu sama dengan epidermis. Jaringan pengisi itu ada contohnya adalah parenkim, kemudian jaringan penguat contohnya adalah kolenkim dan sklerenkim. Coba kalian boleh mengucapkan dua mantra itu ya, dua kata mantra, jadi kolenkim dan sklerenkim itu adalah jaringan penguat. Kemudian jaringan pengangkut ada silem dan floem. Tentu kalian sudah tahu bahwa silem dan floem itu adalah jaringan pembuluh atau pengangkut atau vaskuler. Untuk yang bagian kedua kita akan bahas tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan, yaitu ada panel surya, sensor cahaya, alat pemurnian air, dan lapisan pelindung dan penghilap. Oke, next kita bahas mulai dari yang bagian ini tadi ya, jaringan meristem. Oke, jaringan meristem itu ada dua, meristem primer dan meristem sekunder. Apa yang membedakan? Misalkan sudah sajikan poin-poin yang membedakan keduanya. Yang pertama adalah jika meristem primer sel-selnya aktif membelah. Kalau sekunder, ya sama-sama aktif membelah juga, tetapi meristem sekunder itu menyebabkan pertumbuhan sekunder. Nah, apa itu pertumbuhan sekunder? Kemudian meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer. Nah, apa yang membedakan pertumbuhan primer dengan sekunder? Pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yang menyebabkan panjang. Jadi kalau misalnya kalian sering dengar iklan ada susu atau apa, Hilo atau Boneto atau apalah, tumbuh tuh ke atas gitu ya, nggak ke samping ya. Tumbuh ke atas itu adalah pertumbuhan primer. Bertambah tinggi, bertambah panjang itu adalah pertumbuhan primer. Nah, contohnya karena dia bertambah panjang, otomatis letak dari meristem primer ini biasanya di ujung batang dan ujung akar. Nah, ini ada contoh misalnya ini ujung batang, kemudian kita potong ya, kita potong, dan nanti ketika diamati di bawah mikroskop akan nampak jaringan seperti ini. Jadi di sini ada yang namanya meristem apikal. Kita udah bahas ya, apikal itu dari kata apex dalam bahasa Latin atau Yunani. Ini adalah meristem apikal. Kemudian ini yang akan terus mengalami pembelahan. Dan selain di ujung batang itu nanti juga ada di ujung akar. Jadi di ujung akar sini juga ada meristem primer gitu. Dan di diagram ini kita bisa melihat ada warna ungu ya, ungu. Kemudian warna ungunya ini ada mulai dari atas yang mulai masih tunas sampai ke daun sampai ke akar pun ada. Nah, yang ungu ini merupakan jaringan pengangkut atau pembuluh atau vaskuler. Jadi kalau silem floem itu direpresentasikan oleh warna ungu yang ada di diagram ini. Jadi kalau misalnya ada air dari akar ya itu pasti bisa nyampe daun. Karena apa? Karena memang ada salurannya. Atau secara lebih jelasnya yang di bagian yang berwarna biru ini adalah kambium vaskuler ya. Yang biru ini ya. Misalkan coba membuat runutan lintasan lingkaran. Ya, ini adalah kambium vaskuler. Nah, kambium ini akan bisa bertumbuh ke arah dalam maupun ke arah luar.
Nah, ke arah dalam dan ke arah luar tersebut nanti lama-kelamaan akan membentuk yang bagian dalam ada apa? Silem. Jadi di bagian dalam akan membentuk yang namanya silem. Jadi kayak gini kan. Nah, nanti yang di bagian dalam ini adalah silem. Nah, yang bagian luar itu akan menjadi floem. Begitu. Tapi yang bagian sini akan terus bertumbuh, muda lebih, nanti yang bagian tua akan ada di sini. Yang bagian tua ada di sebelah sini. Jadi lama-kelamaan akan jadi silem atau dewasa. Kan tadi kita udah tahu ya bahwa silem itu merupakan jaringan dewasa. Pun dengan floem juga masuk ke dalam jaringan dewasa. Oke, nah kita coba lihat struktur di sini parenkim. Mereka nggak punya yang namanya kambium, nggak punya. Jadi mereka nggak bisa yang namanya bertambah lebar. Oke, nah kita bisa, ini kita sudah masuk ke jaringan dewasa ya, ada jaringan pelindung atau epidermis, atau udah jelas itu jaringan pelindung pasti epidermis ya, dan dia ada di seluruh permukaan luar tumbuhan itu pasti ada epidermis ya, nggak mungkin nggak ada. Nah, si epidermis ini juga bisa bukan bermodifikasi, termodifikasi menjadi stomata. Ini adalah contoh stomata. Kalau mungkin kalian bisa ngeliat di struktur struktur anatomi daun, kalian akan melihat ada stomata di bagian bawah daun biasanya. Kemudian bisa jadi trikoma atau seperti rambut-rambut halus seperti ini atau bulu-bulu daun seperti ini, dan bisa juga jadi duri, jadi bisa termodifikasi menjadi duri gitu. Oke, jaringan dewasa yang kedua adalah parenkim atau jaringan dasar atau jaringan pengisi. Kenapa disebut dengan dasar atau pengisi sini? Karena dia ada di hampir seluruh bagian tumbuhan dan mengisi setiap jaringan. Kita cek di bagian tadi ya, bagian batang ya. Nah, di bagian batang ini ada namanya jaringan parenkim. Nah, ini kan ada luas banget. Ada di sini, di sini, di sini, di sini, dan seterusnya ya. Mengisi, dia yang mengisi. Kemudian kita bisa lihat di sini juga ada parenchymal cortex ada di sini, ya kan? Di sini, ya kan? Di setelah epidermis. Jadi kan paling luar ini ada epidermis di sini. Di sini udah ada parenkim. Di sini lagi ada parenkim juga, parenkim empulor namanya. Jadi memang dia ini fungsinya adalah untuk mengisi, dan dia juga disebut sebagai dasar karena memang dia banyak sekali ada di jaringan tumbuhan gitu. Nah, dia juga bisa mengalami diferensiasi atau mirip modifikasi gitu untuk menjadi penyimpan cadangan makanan misalnya pada umbi. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah jaringan parenkim. Ini ada sel parenkim yang segini kayak gini, satu sel, kemudian bergabung dengan sel-sel lain di sini. Nah, di sini ada bagian warna ungu, ini adalah butiran amilum. Nah, ini adalah jaringan parenkim pada kentang. Kalau kentang itu kan karbohidrat, makanya dia ada amilumnya. Dan ini warnanya ungu-ungu, ini adalah si amilumnya disimpan di umbi gitu. Kita bisa ngelihat, kalau mungkin kalian mau juga kalian bisa mengamati kayak gini. Nanti kalau kita udah sekolah, kita lihat ke mikroskop, kalian bawa kentang, kalian iris tipis mungkin, terus kita amati gitu. Nah, kemudian ini ada di daun gitu ya, itu ada parenkim yang berdiferensiasi menjadi jaringan palisade. Jadi yang ini bagian dua lapis ini atau mesofil ini sebenarnya adalah jaringan parenkim. Jadi dua lapis ini sebenarnya adalah jaringan parenkim atau yang kemudian dinamai lagi menjadi palisade atau tiang, kemudian bunga karang atau spons gitu ya. Dan keduanya bisa berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Oke, kita lanjut ke jaringan berikutnya, yaitu ada jaringan penyokong atau penguat. Jadi kalau kalian nggak kuat, itu kalian berarti butuh sokongan, butuh dukungan gitu. Kayak bahasa Malaysia ya, sokong. I sokong you. Jaringan ada dua, tadi sesuai yang ada di peta konsep, yaitu ada kolenkim dan ada sklerenkim. Nah, apa bedanya? Kalau kolenkim itu merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Itu contohnya ada di bagian kiri sini ya. Ini adalah jaringan kolenkim ya, jaringan kolenkim. Dan ini penebalannya tuh tidak merata. Ini ada bagian yang tebal gitu kan. Ini kemudian ada bagian yang tipis. Ini ada bagian yang tipis, ini ada bagian yang rada tebal kayak gitu. Dan dia tidak, penebalan dindingnya tidak merata ya. Kalau sklerenkim ini merupakan jaringan penguat bersifat permanen, dan dia fungsinya untuk menyokong tumbuhan yang sudah mulai tua. Jadi ini ada sebenarnya dia ada kata sudah tua. Ini contohnya adalah jaringan kolenkim pada batang bunga matahari. Ini ada di batang ya. Terus ini adalah jaringan sklerik pada buah pir. Gitu. Ini kayak ada di serat-serat kulit buah pir gitu. Oke, kalau jaringan pengangkut nggak usah Miss bahas lagi, Miss sudah capek ngebahas ini karena jaringan pengangkut itu ada di mana-mana, ada di struktur daun ada, struktur batang ada, struktur akar juga ada. Hampir semuanya ada sih, semuanya epidermis juga ada semua. Jadi kalau kalian merhatiin video sebelumnya dengan baik, maka kalian ya bisalah mengerjakan, atau ini cukup diulang aja. Kalau floem gitu ya, untuk fotosintesis. Untuk silem gitu ya, kita bisa digunakan untuk akar. Jadi kalau misalnya silem itu untuk mengangkut
sesuatu dari akar. Wede, ada X-nya. Oke, ya, alay dikit lah ya. Oke. Nah, terus misalkan coba lanjut ke teknologi yang terinspirasi dari jaringan tumbuhan. Emangnya ada ya, ada kayak yang ada di peta konsep tadi kan. Ada panel surya, ada sensor cahaya, alat pemurnian air, dan lapisan pelindung dan penyerap. Oke, kita bahas satu persatu. Panel surya itu mengubah cahaya menjadi energi listrik. Mungkin bagi kalian yang punya rumah terus sudah terpasang panel surya, mungkin kalian keren banget berarti. Kalian bisa memanfaatkan energi cahaya untuk diubah menjadi energi listrik. Nah, sebenarnya panel surya ini terinspirasi dari proses fotosintesis yang ada di tumbuhan. Jadi ini adalah lapisan daun bagian atas, lapisan daun bagian bawah. Kemudian ini ada yang namanya, sorry, Miss lupa ini bagiannya apa. Kayaknya ini bukan epidermis sih, sorry, Miss kelupaan. Tapi yang jelas, gimana ada cahaya masuk gitu ya. Kemudian ada elektron gitu ya. Ini menyebabkan elektronnya ini berjalan gitu kan, berjalan. Kemudian menghasilkan yang namanya energi kimia. Nah sama juga dengan apa namanya panel surya ini ya. Ini kan mirip seperti lembaran daun gitu ya. Nah, nanti akan ada ketika mengenai bagian elektroda di sini akan menyebabkan elektronnya itu berjalan gitu ya, berjalan sehingga menyebabkan arus listrik dan menyalakan, sorry, bisa digunakan dan ketika sudah berjalan bisa digunakan untuk menyalakan lampu gitu. Oke, kita next lagi ada sensor cahaya. Jadi sensor cahaya ini penggunaannya biasanya digunakan di lampu jalanan. Kemudian dia menggunakan sensor cahaya ini biasa disebut juga dengan fotoresistor atau light dependent resistor LDR. Jadi LDR, yes. Dan punya saklar yang bisa on off gitu. Nah, sebenarnya dia terinspirasi dari apa? Dari stomata. Jadi stomata itu ketika malam hari dia akan stomata di kaktus ya. Stomata di kaktus itu ketika malam hari dia akan membuka gitu kan. Kemudian ketika malam hari akan menutup. Kira-kira kenapa? Karena supaya dia tidak kehilangan banyak air kayak gitu. Nah, kemudian menginspirasi untuk terbentuk lampu jalanan. Jadi ketika lampu jalanan ada cahaya ya udah dia mati. Tapi kalau misalnya malam hari atau tidak ada cahaya dia nyala. Kayak gitu kurang lebihnya. Nah, di sini kurang lebih prinsip kerjanya pada pagi hari adalah sinar mengenai sensor. Kemudian listrik mengalir, kemudian meng-off-kan saklar sehingga menghentikan arus listrik dan lampunya mati. Karena kan pagi hari kan berarti menjelang siang dan udah akan ada cahaya matahari. Kemudian ketika sudah malam hari atau tidak ada sinar, listrik tidak dapat mengalir melalui fotoresistor ini sehingga tidak ada aliran listrik. Nggak ada aliran listrik tapi saklarnya itu bisa on gitu loh. Dan lampu penerangan pun menyala. Kayak gitu cara kerjanya. Dan ini contohnya adalah kayak gini ya sensornya, LDR-nya. Dan ini adalah sel penjaga. Ini kan tadi mirip somat. Oke, thank you for watching my video dan jangan lupa subscribe channel Miss Ais. Jangan sampai ketinggalan kalau ada update video. Dan oh iya, jangan lupa tonton video sebelumnya tentang jaringan tumbuhan. Miss udah buat playlist di channelnya Miss Ais, jadi kalian tinggal tonton aja. Soalnya Miss lihat beberapa tugas kalian nilainya hancur, lebur, gugur, ya gitulah. Padahal ya Miss sudah bikin videonya, mungkin emang susah ya. But okay lah. Okay, thank you.